Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Kita langsung aja ke berita yang pertama. Ini ada perang dagang US dan China ya. Pemerintah US baru aja memperpanjang masa berlaku pembebasan tarif nih pada beberapa impor China sampai dengan November 2025, itu tepatnya di tanggal 29 nanti. Tadinya itu expirednya itu ada di tanggal 31 Agustus 2025. Ini bisa jadi kayak semacam nafas sementara ya dalam perang dagang yang udah lama berlangsung. Lanjut lagi ke Nvidia. Jadi CEO Nvidia itu ngebet banget nih jual chip ke Tiongkok. Dia bilang perusahaannya sudah mulai berdiskusi dengan administrasi Trump agar bisa menjual chip terbarunya, yaitu arsitektur Blackwell ke China. Dia bahkan bilang, whatever it takes to get approved is fine with us. Ini menunjukkan betapa pentingnya pasar Tiongkok bagi mereka dan betapa rumitnya masalah ini karena isu keamanan nasional US. Lanjut, Gubernur The Fed, Lisa Cook resmi menggugat Trump. Drama ini sudah masuk ke ranah hukum. Lisa Cook secara resmi menggugat Presiden Donald Trump, Jerome Powell, dan Dewan The Fed di pengadilan federal. Sidang pertama sudah dijadwalkan nih, di mana Cook meminta perintah penahanan sementara agar jabatannya tidak dicopot. Lanjut. Nah, US Fed Governor Waller calls for a rate cut in September, then more. Jadi di sini inti dari pidato Waller itu adalah tentang jalur kebijakan suku bunga The Fed. Beberapa poin utamanya adalah arahnya jelas, kecepatannya tidak. Jadi Waller menegaskan bahwa The Fed tahu mereka sedang bergerak ke arah suku bunga netral, titik di mana suku bunga tidak membatasi atau mendorong pertumbuhan. Namun dia sangat menekankan bahwa tidak ada urutan atau jadwal pasti tentang seberapa cepat pemangkasan suku bunga akan dilakukan. Ini sinyal bahwa The Fed akan tetap fleksibel dan reaktif terhadap data yang masuk, bukan terkait pada rencana yang dibuat. Ini adalah komentar yang paling menarik. Jadi Waller bilang dia kembali ke tim transitori nih, yang artinya dia percaya inflasi akan mereda dengan sendirinya seiring waktu. Ini adalah pandangan yang lebih dovish ya, tentang inflasi dan bisa jadi sinyal positif untuk pasar. Terus yang berikutnya itu adalah, dia bilang utang US masalah jangka panjang. Waller juga menyinggung soal utang pemerintah US. Dia menyebut jalurnya tidak berkelanjutan, tapi bilang itu bukan masalah besar untuk hari ini dan bisa dilunasi dalam beberapa dekade ke depan. Ini menunjukkan dia tidak terlalu khawatir ya dengan masalah utang dalam jangka pendek. Jadi secara keseluruhan, pidato ini memberikan sedikit kepastian tentang arah kebijakan The Fed yang akan mulai memangkas suku bunga, tapi juga mengingatkan pasar untuk tidak berharap ada jadwal yang kaku. Kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat ke CME Watch Tool dulu nih. Per hari ini jam 9 pagi ini probabilitas The Fed untuk pangkas suku bunga itu masih tinggi ya, 86,2%. Dibandingin sama kemarin itu sebenarnya turun. Jadi kemarin itu sempat 88,7, terus habis itu turun ke 86,2%. Nah, sekarang kita akan lanjut ke data ekonomi. Untuk data ekonomi kemarin tuh ada banyak data ekonomi yang rilis ya, yang hasilnya tuh sangat kuat. Kita lihat dulu. Jadi ada GDP yang angka aktualnya tuh 3,3%. Ini jauh di atas perkiraan, yaitu 3% ya. Dan merupakan pembalikan yang luar biasa dari angka sebelumnya itu minus 0,5%. Ini adalah sinyal bahwa ekonomi US itu tumbuh sangat sehat gitu. Terus ada jobless claims juga, initial jobless claims maupun continuing jobless claims itu lebih rendah dari perkiraan. Ini artinya pasar ketenaga kerjaan US masih sangat kuat dan stabil. Terus abis itu ada core PCE prices. Angka inflasi ini stabil di 2,5% ya. Sesuai dengan perkiraan, ini berita bagus karena menunjukkan inflasi itu terkendali. Secara keseluruhan, data-data ini sangat bullish untuk ekonomi, yang bisa jadi sinyal positif untuk pasar. Nah, jangan lupa ya, hari ini tuh ada data penting yang lainnya nih. Ada PCE dan Core PCE, terus abis itu ada Chicago PMI, terus ada Michigan Consumer Sentiment and Inflation Expectation. Itu jamnya ada di jam 7.30 sampai dengan jam 9 ya. Jam 9 juga ada gitu. Ini kita lihat PCE dan Core PCE itu adalah ukuran inflasi favoritnya The Fed nih. Angka ini bisa memberikan petunjuk tentang apakah The Fed akan mulai mempertimbangkan penurunan suku bunga atau enggak. Terus di Chicago PMI ini indikator yang mengukur kondisi bisnis di area Chicago. Angka di atas 50 berarti ekonomi sedang ekspansi.
angka ini bisa menjadi indikator awal untuk laporan manufaktur nasional. Cuman kan sekarang angkanya itu masih di bawah 50 ya. Jadi let's see nanti actualnya berapa. Terus habis itu ada Michigan. Jadi data ini tuh mengukur seberapa optimis konsumen tentang masa depan ekonomi. Jika angka sentimen naik, biasanya konsumen akan lebih berani belanja. Ekspektasi inflasi yang penting untuk melihat apakah masyarakat yakin inflasi bisa turun. Jadi nanti kita perlu pantau jam-jam 7.30 sama jam 9 ya. Sekarang kita lihat ke ETF flow, kita lihat update. Kita lihat udah ada update atau belum? Nah, belum ya ternyata ya. Jadi di ETF yang Bitcoin, ini memang kemarin udah ada info ya, tapi bisa dibilang infonya itu nggak banyak banget gitu. Bahkan belum berhasil untuk nutupin penjualan ETF pada 15, 18, 19, 20, 21, 22 Agustus kemarin ya. Tapi bisa dibilang bahwa udah ada lumayan perbaikan lah. Jadi ada inflow lagi nih dari tanggal 25 sampai dengan kemarin. Cuman kita juga perlu lihat nanti angka BlackRock tuh berapa ya inflow-nya ya. Entah inflow atau outflow. Terus lanjut lagi ke Ethereum. Nah, di Ethereum ini dia memang dari tanggal 21 sampai tanggal 27 itu infonya lumayan besar ya. Bahkan besar dan nutupin outflow di tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 kemarin. Nah, cuman per kemarin banget nih bisa dilihat di sini Fidelity sama Bitwise tuh ada outflow ya. Sedangkan ETF yang kemarin kayak VanEck, Investcall dan lain-lain itu nol gitu. Bahkan yang ada inflow kecil tuh ada Grayscale. Itu di 6 juta dolar gitu. Jadi secara total itu minus 28,5 atau bisa dibilang outflow gitu. Cuman kita perlu lihat nanti data BlackRock keluarnya berapa. Oke, itu dia semua rangkuman news dan data penting hari ini. Pasar akan bereaksi terhadap drama politik dan data ekonomi yang solid, jadi pantau terus ya. Kita lanjut ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin sendiri, ini gue bisa lihat ada lumayan perbaikan ya. Kenapa gue bisa bilang lumayan perbaikan? Karena kemarin itu closingnya itu di atas SNR ini nih. Gitu. Cuman kita perlu lihat apakah dia benar-benar udah balik arah ya, jadi bullish ya. Mungkin nanti kita akan lihat di lower time frame-nya. Untuk lower time frame-nya secara 4 hour dia masih belum bullish ya, karena dia belum berhasil men-take out high point ini gitu. Bahkan di 1 jamnya aja dia masih bearish gitu. Cuman kabar baiknya di 15 menit itu sebenarnya dia udah berhasil bullish. Dari sini sih udah bullish ya. Jadi kita perlu lihat apakah dia berhasil mempertahankan low point ini dulu untuk short term ya, very short term malah. Ini di 15 menit. Balik lagi gue gak mau terlalu terburu-buru ya untuk Bitcoin ya, karena supply 1 jam aja di sini belum di take out. Kita perlu ngelihat dia confident untuk nge-take out 1 jam, terus lihat nih apakah dia berhasil nge-take out sekalian supply 4 hour-nya ini gitu. Karena supply 4 hour-nya itu kebetulan banget sejalan sama supply daily. Lihat di sini adalah last pullback-nya untuk daily. Mungkin gue kecilin dulu ya. Gue kecilin deh. Supply daily-nya. Nah, di sini nih supply daily-nya. Nah, kita lihat apakah dia bisa retest ke supply daily dan nge-take out ini resisten supaya dia bisa balik jadi bullish lagi untuk time frame 4 hour dan daily. Selebihnya gue nggak bisa komentar apa-apa lagi karena kita kekurangan data juga. Cuman short term-nya hopefully dia bisa ketahan sih dari di 15 menit ini dan lanjut naik. Nanti kita lihat di jam New York ya. Terus habis itu kita lanjut ke Ethereum. Nah, Ethereum sendiri ini sebenarnya kayak yang gue bahas kemarin ya. Jadi dia memang masih belum berhasil untuk closing di atas supply 1 hour ini. Cuma secara daily dan 4 hour dia masih bullish. Jadi kalau misalnya dia testing ke area demand 4 hour dan demand daily ini bisa menjadi kesempatan buat kita nih untuk akumulasi atau misalnya buying opportunity atau misalnya bisa kita manfaatkan untuk long. Cuman kita perlu lihat di lower time frame-nya nih. Di lower time frame-nya kayak 1 jam itu dia masih ketahan di supply 1 jam. Nah, kayak yang kemarin gue bilang ya, dia belum berhasil nih untuk nge-take out ini. Walaupun secara price action itu dia udah berhasil pullback nih atas penurunan ini gitu. Mungkin kita perlu lihat ya gimana kekuatannya Bitcoin itu.
Karena sebenarnya seluruh altcoin itu pasti ngikutnya ke pergerakan Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoinnya lemah terus, ya otomatis altcoinnya juga bisa tertekan gitu. Nggak ada komentar apa-apa lagi untuk Ethereum. Untuk inflow masih bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian ada memanfaatkan pergerakan ini gitu, ya bisa dipertahankan aja. Terus kita lanjut ke Bitcoin Dominance ya. Nah, untuk Bitcoin Dominance ini sama kayak yang kemarin ya. Jadi dia masih just consolidating nih di sini. Masih 4 hour-nya itu masih bullish. Terus juga kemarin dia tuh ada ketahan di 50% retracement gitu atas pergerakan swing ini nih, dari sini ke sini. Dia ketahan di 50%, terus abis itu sekarang lagi consolidating. Kita perlu data berikutnya ya untuk ngelihat pergerakannya Bitcoin Dominance ini. Sebenarnya ya, gue lumayan terkejut sih kenapa kripto itu nggak sekencang itu untuk naik. Karena US 500 atau USPX itu sesuai nih sama technical analysis kemarin. Jadi dia berhasil nge-take out resistance ini, karena ini kan kita bisa bilang bahwa ini nih higher low-nya gitu. Dia udah berhasil creating higher high dan sekarang mungkin lagi nunggu pullback-nya, karena ini belum pullback ya, belum pullback sama sekali malah. Dan last low-nya itu ada di sini gitu. Last low untuk 1 jam ya. Untuk 4 jam sih still very good. Jadi 4 hour-nya masih di sini, bukan di sini, karena gue anggap ini sebagai inside bar. Terus secara daily pun juga sama ya. Jadi daily-nya itu masih di sini, belum berpindah. Udah deh. Karena dia kemarin banget ya. Dia baru aja creating higher high nih. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya dia udah closing di atas resistance ini, yang ini kan high point terakhir nih. Jadi dia itu udah break of structure. Break of structure artinya low point-nya berpindah nih dari sini, bisa kita pindahin ke sini. Ini simple market structure ya. Kayak gitu. Oke, itu untuk SPX. Terus abis itu untuk Nasdaq itu sekarang kita lagi ketahan nih di SNR. Memang dia udah creating higher high ya dari sini ya. Ini kan dia udah sempat market structure shift nih di sini. Terus habis itu dia consolidating, terus habis itu dia break off structure. Nah, otomatis pindah kan nih. Dia pindah low point-nya ke sini. Terus sekarang lagi mencoba untuk menembus supply 4 hour-nya nih. Enggak kayak S&P ya. S&P tuh dia udah berhasil untuk nge-take out high point ini, bahkan udah creating new all time high gitu. Sedangkan untuk Nasdaq nih masih lagging nih. Jadi dia masih ketahan di SNR ini, mungkin aja hari ini, atau kalau misalnya hari ini belum ke-take out mungkin bisa minggu depan. Tapi kita juga perlu lihat kondisi makroekonomi nanti gitu. Bisa aja nanti ada sentimen-sentimen apa yang terjadi di pasar, atau Donald Trump nge-tweet apa. Jadi kita perlu lihat juga gimana makronya. Tapi secara price action ini still good, still bullish. Mungkin kita bisa beranggapan kalau misalnya stock market ini udah gerak duluan, nanti BTC dan altcoin lainnya itu bisa mengikuti gitu. Tapi untuk sekarang belum ada indikasi yang strong banget nih untuk Bitcoin, karena kita bisa lihat di sini ya, dia bouncing kencang, terus habis itu retrace kencang. Nah, sekarang baru recovery, dan recovery-nya itu poco-poco gitu. Jadi kita nggak tahu nih seberapa kuat si bull ini untuk membuat harga Bitcoin itu bisa lebih naik kayak gitu. Tapi sebenarnya ada good indication ya untuk total 2, total 3. Sekarang kita bahas ya dari total dulu deh. Nah, kalau total ini bisa kita lihat ya, dia udah break off structure di sini, udah MSS, dan ini kelihatan lebih confident dibandingin ini ya. Jadi gue bisa dengan confident mindahin demand-nya tuh di sini, dan sekarang lagi testing di demand area. Untuk total 2 sama, dia lagi testing ke demand area. Walaupun sebenarnya demand area-nya di sini ya, cuman dia udah balik lagi jadi bearish, dan sebenarnya kita bisa bilang ini tuh supply-nya gitu. Ya, kalau misalnya kayak gini bisa dibilang ini dia consolidating aja ya, menunggu pergerakan si Ethereum dan altcoin lainnya. Kalau misalnya dia breakdown, bisa jadi kita retest lagi ke demand 4 hour-nya, atau bahkan bisa ke lebih bawah nih. Sebenarnya kita juga kan ada range ini nih. Ini kan suatu range. Dari sini ke sini. Bisa aja kita
cuman bergerak di range ini gitu. Sekarang emang lagi di tengah-tengahnya. Jadi kita perlu lihat nih gimana dari range besar ini bisa membuat harganya itu lebih naik atau lebih turun. Ini untuk total 2 IS ya. Terus ke total 3 IS. Nah, sama kayak analisa kemarin ya. Jadi total 3 IS ini dia lagi ketahan di trendline nih. Tapi bagusnya dia abis market structure shift, lihat pergerakannya ini lebih naik ya dibandingin sama total 3 dan total 2. Ketahan di demand 1H dan hopefully dia bisa creating higher high untuk testing ke resistance ini. Cuman perlu diingat ini hari Jumat, besok itu weekend. Jadi kalau misalnya weekend itu low volume ya. Jadi kita perlu hati-hati juga kalau misalnya kita mau mengambil keputusan jual beli di aset kripto gitu karena low volume. Kalau low volume artinya banyak manipulasi. Hati-hati banyak sweep-sweepnya, apalagi kalau misalnya altcoinnya itu yang low caps atau medium caps kayak gitu. Lanjut ke others ini dia memang lebih tinggi ya untuk reboundnya, jadi nggak perlu takut banget. Selama strukturnya bullish kita bisa memanfaatkan pergerakannya menjadi tambahan analisa kita gitu. Ini udah market structure shift di 1H-nya, terus abis itu di demand 1H-nya ini terakhir di sini. Gue expect dia bisa testing ke resistance ini ya untuk others. Mungkin tambahan analisa kita bisa ke ENA nih. ENA. Nah, untuk ENA ini dia lumayan menarik nih. Dia belum sampai ke demand 4 hour-nya, tapi dia udah menunjukkan ada indikasi mantul gitu di sini. Gue expect-nya sebenarnya dia A, B, C-nya sampai sini ya, tapi ternyata setelah dikasih pergerakan ini gue pikir ini wave A, wave B. Ternyata enggak. Ternyata dia tembus ya dari low point ini ya. Walaupun dia udah kasih indikasi bagus banget nih, gila mantulnya kencang banget, tapi ternyata enggak gitu. Per sekarang banget dia abis nge-sweep SNR ini. Dia nge-sweep SNR ini, terus sekarang dia mantul. Hopefully kalau misalnya dia mantul itu dan pergerakannya bagus, bisa nyampe ke high point ini lagi gitu. Tapi nggak perlu terburu-buru karena balik lagi ini enak banyak banget ya yang namanya manipulasinya gitu. Lihat dia turun kencang, mantul kencang, turun kencang, mantul kencang, mantul kencang lagi, terus habis itu turun poco-poco kayak kehilangan momentum, terus habis itu mantul kencang lagi, terus habis itu turun poco-poco lagi kayak kehilangan momentum. Jadi menurut gua ini koinnya itu perlu untuk dilihat di lower time frame-nya nih. Nah, untuk lower time frame-nya kita bisa lihat di 1H. Di 1H ini kan dia habis market structure shift nih di sini. Nah, habis itu balik lagi, dia market structure shift lagi di sini nih. Nah, ini nih market structure shift yang terakhir nih. Terus habis itu dia pindah. Demand 1 hour-nya di sini. Is it here? No, I think it's here. Nah, demand 1 hour-nya di sini gitu. Jadi kalau misalnya mau memanfaatkan pergerakannya si ENA, ini bisa banget untuk memanfaatkannya kayak gini. Ingat kalau misalnya mau trading harus memiliki risk management yang proper ya. Jadi namanya aja aset berisiko. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung resikonya. Baru kita tahu nih rewardnya kita dapat berapa. Ini kan resikonya 1. Nah, habis itu kita dapat berapa nih untuk meresikokan 1 ini. Ini bisa dapat 7,9. Tapi ini muluk banget ya. Tapi bisa aja segala sesuatu itu mungkin ya di market selama kita analisanya benar. Level invalidasinya sebenarnya di sini. Cuman karena gue tahu enak sering ngelakuin sweep, gue nggak pengen banget naruh di sini. Jadi gue taruh di bawah SNR yang udah gue tandain ini. Kayak gitu. Mungkin gue akan lihat di time frame besarnya dulu ya. Kalau misalnya di time frame besar sih, nah, ini sebenarnya masih ada di area SNR krusial nih. Kalau misalnya ini dia tembus, bisa aja dia langsung testing ke all time high, tapi no need to rush. Jadi kita perlu pelan-pelan juga. Ya, bisa dilihat di sini juga dia. Coba kita pakai chart baru ya. Di weekly kan kita bisa lihat nih, di sini ada resisten. Terus habis itu dia lagi habis ketahan sama yang namanya order block ini nih. Habis itu dia mantul, habis mantul dia MSS di sini. Nah, habis itu dia MSS di sini. Terus secara daily
itu last banget pullbacknya tuh ada di sini. Jadi kita bisa bilang di sini tuh demand daily-nya gitu. Dan ini resisten terakhirnya yang menyebabkan harganya si ENA ini itu retrace gitu atau pullback. Nah sekarang kan dia abis banget retest ke Fibonacci 0,62 nih. Sebenarnya indikator yang bagus gitu. Di 0,62 dia berhasil mantul kenceng, tapi ke reject lagi. Jadi bisa jadi ini ABC-nya gitu. Ini A, ini B, dan sekarang lagi ongoing C gitu. Kemana ya? Kemana nih C-nya? Kita bisa pakai yang namanya Fibonacci lagi. Terus kita nyalain wave 3-nya. Nah, wave 3-nya bisa sampai mana nih? Ternyata 1618175-nya itu di angka 0,53 sampai 0,52 gitu. Coba kita lihat dari yang namanya extension-nya. Bahkan kalau misalnya dia extended gitu, wait a minute, apa namanya? Extended correction-nya itu bisa sampai ke area sini nih. Kisaran ini. Ini ada cluster Fibonacci lagi. Atau sampai ke sini, ada cluster Fibonacci lagi. Jadi either dia sampai sini atau dia lanjutin ke C, D, E sampai sini gitu. Skenarionya untuk ENA kayak gitu ya. Either ini udah selesai atau ini lanjut lagi ke E gitu. Yang kita perlu lihat juga karena ini kan time frame-nya daily nih. Jadi sebenarnya nggak bisa jadi patokan juga karena daily itu, struktur daily itu diciptakan dari struktur-struktur kecil yang ada di dalamnya. Jadi dari 4 hour, 1 hour, 15 menit. Jadi kita lihat struktur dari struktur kecilnya gitu. Untuk sementara waktu, 4 hour-nya itu last pullback-nya kan di sini nih. Lihat, ini udah ke take out ya. Jadi kita bisa bilang di sini udah market structure shift gitu. Ini structure shift, terus habis itu ini berarti adalah supply-nya, supply 4 hour-nya. Ini gua hapus dulu biar nggak pusing. Untuk 1 hour-nya, sebenarnya dia udah market structure shift yang tadi gua udah gambarin juga. Di sini dia udah MSS dan last pullback-nya itu ada di sini. Nah, nanti kita perlu lihat ya, apakah dia berhasil mempertahankan struktur bullish-nya di 1 hour, bahkan bisa nge-take out supply 4 hour ini. Kalau misalnya supply 4 hour ini udah ke take out, kemungkinan besar kita akan langsung retest ke high point ini. Dan kalau misalnya high point ini ke take out juga, ya otomatis dia udah lanjut bullish banget ya. Bahkan bisa retest ke all time high dan creating all time high baru. Untuk sementara waktu gitu. Untuk ENA sebenarnya dia kan salah satu koin yang dibeli sama Wellfi nih. Jadi kemungkinan besar akan dijagain juga sih harganya. Memang akan ada manipulasi supaya Wells-nya itu bisa akumulasi lebih besar ya. Jadi kita perlu pantau juga untuk pergerakan ENA. So that's gonna be the update untuk video kali ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.